tidak. Dari pembahasan sebelumnya, sudah kita cari tahu mengenai apakah kekhawatiran terhadap AI yang akan berpotensi mengurangi jumlah lapangan pekerjaan benar-benar nyata. Kesimpulan yang bisa didapat adalah sebenarnya masih menjadi perdebatan. AI bisa saja dianggap sebagai penyebab banyaknya pengangguran. Namun juga keadaan seperti itu bisa berubah sebaliknya, apabila sumber daya manusia yang ada bisa meningkatkan kemampuan mereka melebihi AI. Lantas hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan guna bersaing dengan AI? Mengetahui kelemahan AI, baik seperti sebelumnya, saya akan kembali menanyakan sendiri kepada AI dan mencoba membongkar rahasia mereka sendiri untuk mengalahkan mereka. Pertanyaan pertama. Yap, jadi yang menjadi kelemahan-kelemahan AI hingga hari ini adalah 1. Keterbatasan dalam memahami konteks. Jangan harap AI akan mengerjakan tugas-tugas dengan benar tanpa perintah yang detail dan spesifik. 2. Tidak memiliki kreativitas dan inovasi. Juga sebenarnya AI bukanlah solusi yang tepat jika diperintahkan untuk melahirkan kreativitas murni mereka sendiri atau melakukan inovasi dari kreativitas-kreativitas yang sudah ada. Itu karena mereka sendiri berbeda dengan manusia. AI tidak punya selera, insting, ataupun inisiatif mereka sendiri. Jadi walau karya mereka terlihat bagus-bagus semua, namun sebenarnya itu semua hanya data-data yang mereka rekam dari manusia yang diubah menjadi berbagai template karya untuk menghasilkan karya-karya serupa lainnya. Jadi tidak usah heran jika karya mereka mudah ditebak orang, karena memang jelas terlihat bahwa seperti itu saja karya yang mereka bisa hasilkan. Jadi percayalah, nantinya pun orang juga akan mulai bosan dengan desainer AI jika AI tidak melakukan upgrade. 3. Ketergantungan dengan data dan pemrosesan data. Mereka bekerja dengan menggunakan data yang disimpan di memori, hard disk, server, dan sebagainya. Juga dalam mengaksesnya, mereka juga memiliki ketergantungan dengan internet ataupun kabel. Itu artinya peluang terjadinya kesalahan mereka juga semakin besar. 4. Keterbatasan dalam pengambilan keputusan moral. Mungkin seperti robot di dalam film, bahkan mereka bisa membahayakan manusia jika ada yang menghalangi tugas mereka tanpa memperdulikan nilai dan etika manusia. 5. Rentan terhadap serangan keamanan. Tentu saja seperti halnya komputer, AI juga bisa dibajak ataupun terkena virus. 6. Keterbatasan dalam memahami humor dan emosi. Meskipun AI dapat memproses bahasa manusia, akan tetapi mereka tidak dapat memahami emosi manusia dengan benar dan seringkali mengalami kesulitan dalam memahami bahasa yang ambigu. 7. Tidak bisa menjalin hubungan interpersonal. Bagaimanapun juga, AI tidak dapat menggantikan interaksi manusia yang sebenarnya, seperti hubungan interpersonal dan empati manusia. Jadi percuma saja jika kalian mencoba untuk curhat dengannya. Cara manusia bersaing dengan AI. 1. Meningkatkan kemampuan di bidang-bidang yang tidak dikuasai AI. Seperti yang telah kita ketahui dari kelemahan-kelemahan AI sebelumnya, bahwa AI secara garis besar lemah dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan perasaan manusia. Dan juga AI hanya bisa bekerja dengan adanya perangkat pendukung. Jadi masih ada dua celah bagi manusia untuk bisa melebihi AI. Jadi yang pertama, manusia bisa memilih untuk mulai fokus meningkatkan kemampuan dalam bidang-bidang memang berhubungan dengan apa yang manusia miliki secara alamiah, yaitu berkaitan dengan perasaan, etika, dan juga selera, seperti bidang kepemimpinan, kepenasihatan, pemberian kritik dan juga saran, berbagi pengalaman, dan lain-lain. Dan yang kedua, manusia juga bisa fokus dalam bidang pelestarian AI, berusaha mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana AI bekerja, dan juga bagaimana cara untuk menjaga mereka agar tetap bekerja dengan baik. Jadi manusia masih sangat dibutuhkan untuk memperbaiki AI yang bermasalah. 2. Bekerja sama dengan AI. Memang tidak ada pilihan lain, manusia mau tidak mau harus menerima AI dalam kehidupan. Dan tidak ada cara lain yang lebih baik untuk bersaing dengan mereka selain juga ikut memanfaatkan AI dalam pekerjaan. Selain terbukti kinerja dan produktivitas juga meningkat, biaya juga bisa dipangkas. Namun apakah aman mempercayakan pekerjaan kita sepenuhnya kepada AI? Mari kita tanya mereka lagi. Seberapa bisa AI dipercaya? Intinya adalah yang pertama, semua tergantung pada pengguna. Seberapa detail perintah yang diberikan untuk menjamin setiap hasil pekerjaan dari AI mendapatkan akurasi yang tinggi. Dan yang kedua, tergantung seberapa lengkap dan berkualitas data yang digunakan AI. Jika keduanya bisa terpenuhi, maka tidak ada yang bisa menandingi hasil kerja AI. Tapi jika keduanya bermasalah atau salah satunya saja bermasalah, maka hasil kerja dari AI tidak hanya tidak akurat, bahkan bisa menyesatkan.
Oleh karena itu, penting untuk selalu melakukan evaluasi dan melakukan pengujian terhadap hasil yang diberikan oleh AI sebelum memutuskan untuk mengandalkan mereka sepenuhnya. Cara manusia bersaing dengan AI selanjutnya adalah 3. Tidak tergantung pada AI jika sudah menguasai. Dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh AI, seharusnya tidak serta-merta membuat kita terlalu bergantung kepada AI. Hendaknya skill-skill yang bersifat mendasar pun tetap bisa kita kuasai agar pekerjaan kita tetap berjalan ketika misalnya AI tidak bekerja semestinya. Kesimpulan. Nah, jadi ya tadi kita sudah bongkar mengenai apa saja kelemahan-kelemahan dari AI dan cara-cara apa saja yang bisa kita lakukan untuk memenangkan persaingan dengan AI. Jadi sebenarnya tidak usah terlalu khawatir dengan keberadaan AI. Yang terbaik yang bisa mulai kita lakukan sekarang adalah fokus mempersiapkan diri untuk berdampingan dengan mereka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tidak.